Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayulandari, kelas 12 MIPA 1, absen 2. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 1 mengadakan wawancara kepada wirausaha peternakan ayam petelur. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Untuk narasumber kami, Saya Nyoman Sunandare. nama saya Gusti Ayuta Sintia Dewi, kelas 12 MIPA 1, absen 3. Nama saya Nikomang Putri Juliawati, kelas 12 MIPA 1, absen 26. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Dwi Rayanti, absen 17, kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Nikade Arianti, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Gusti Jasintia Putri, absen 4. Terima kasih. Sesi ini akan kami lanjutkan ke sesi Tergantung kesehatan bulu ayam di umur 30 sampai 50 minggu itu puncak-puncaknya. Sampai tergantung populasinya, kalau populasinya terlalu banyak bisa jadi tidak mencapai 96. Kalau di bawah 4.000 jamin sampai ke 96%. Artinya kita memelihara ayam yang per 1000-nya jamin telurnya ada 900,6. Dan itu untuk masa petelurnya. Nah, di samping itu dari segi pengobatan, kebetulan yang Riki belum merupakan sentra dari peternak, makanya untuk hamanya Astomkari selama ini belum pernah ada, termasuk pandemi belum. Lain halnya kalau di tempat-tempat yang sudah sentral, yang sudah rata-rata semua pegang ayam, bisa jadi karena pengobatan salah atau sanitasinya salah, bisa jadi ada hama. Untuk sementara ini yang deriki karena belum sentra, hanya beberapa orang yang pelihara ayam belum ada penelitiannya. Tetapi untuk itu jangan juga diabaikan, tetap yang obat, satu pengobatan yang ada penyemprotan kandang. Artinya penyemprotan kandang baik dipakai yang dipakai disinfektan maupun dalam bentuk insektisida. Disinfektan itu untuk virus, bakteri seandainya dan kita kan tidak tahu. Untuk menjamin itu kita per minggunya sekali per minggu kita sekitar pakai disinfektan. Itu tidak berbahaya kepada manusia maupun kepada hewan. Obat tiga. Nah, kemudian per minggu juga kita misalnya kalau hari Senin kita pakai disinfektan, mungkin Selasa atau Rabu kita pakai insektisida. Itu untuk membunuh serangga berbahaya ataupun ulat-ulat yang ada di kotoran ayam, biarkan artinya sampai menjadi sebuah penyakit kita lah. Itu yang lakukan selama ini. Berarti ini kan untuk sudah untuk di kandang, lingkungannya. Kalau untuk ayam sendiri kita ada kan nih Pak, vaksin atau apa gitu? Kalau vaksin itu kalau sudah bertelur vaksinnya tidak, kecuali vaksin excellent namanya, itu obat excellent untuk menumbuhkan janggar untuk memporsir agar jengger dari ayam tersebut keluar gitu. Tanpa keluar jengger, ayam itu belum jaminan akan bertelur. Kemudian kita paksa untuk menumbuhkan janggarnya dulu biar kelihatan dewasa, secara otomatis telur keluar. Menurut Bapak, kriteria telur niku nih baik ke kayak kan misalnya untuk dipasarkan? Dipasarkan. Satu ada tipe telur niki, bentan ada super itu paling besar, atau dapat dikatakan ukurannya paling besar itu super namanya. Di bawah itu ada TB1, kemudian TB2, itu di atas tanggung. Nah, kemudian setelah itu ada tanggung, baru ada TK, telur kecil. Telur menengah itu telur tanggung, dan lebih besar sedikit TB, telur besar namanya. Nah, super. Jadi kalau kriteria telur yang dikatakan bagus, kebetulan kita berada di zona termasuk bagus sekali di wilayah selat, cuaca yang ada dikit termasuk tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Kita dapat lihat dari warna telur. Telur ini kebetulan telur ayam merah agak kecoklatan. Kemudian kalau kita lihat di dalamnya, kita pecahkan, kita lihat kuningnya
kuningnya betul-betul kuning, kemudian kalau kita pecah sulit dia akan pecah kuningnya. Kita jatuhkan telur itu untuk ngetes, pasti cuman putihnya saja yang menyebar, kuningnya masih utuh. Itu menandakan telur yang amat sangat bagus. Nah, kalau kita lihat dalamnya, kalau luarnya dengan pasti sudah dapat kita lihat dari segi warna telur. Kalau 50% lebih warna telur putih, dapat dikatakan ayam kita juga bermasalah. Saya mau tanya, makanan yang paling baik untuk ayam petelur itu kriterianya gimana? Ada macam-macam makanan ayam nih, makanan ayam petelur nih ke baik yang kita kenal yang namanya carun kan, carun, umpit, itu semua layer namanya. Tapi selama yang pakai itu cuman umpit. Ada yang pakai wonokoyo namanya, ada carum namanya, ada kumpit namanya. Tapi yang pakai campuran kumpit untuk sendratnya, kemudian dedak dan jagung. Nah, yang membedakan setiap peternak itu cuman dari sendratnya saja. Kalau yang mengikuti untuk kadul namanya atau owat dan jagung itu sama dengan komposisi untuk 100%-nya ke 350% tapi sendrat, kemudian 150 kadul atau owat dan 50% itu jagung. Itu biar jadi komplit 100%. Kenapa Bapak memilih kumpit? Karena kebetulan menurut Tiang, karena Tiang dari baru lahir termasuk peritenik, yang pertama Tiang dengar untuk makanan ayam kumpit. Dan memang sih macam-macam ada, tetapi Tiang lebih strike ke kumpit. Di samping juga pernah Tiang coba yang lain, tetapi dari segi hasil menurut Tiang Dumun ke kumpit. Karena Tiang sudah pernah pakai onokoyo, sudah pernah. Tapi dari segi penghasilan, artinya produktivitas dari ayam tersebut ini dan lebih cenderung ke kumpit, lebih bagus. Itu pun ada variannya, kumpit ada untuk setiap ayam itu umur ayam beda namanya. Kalau diuji dia akan namanya paradok, pares itu untuk diuji. Kalau untuk ayam sudah dewasa layer namanya, tapi tetap dari kumpit. Oh, berarti kalau makanan ayam itu berpengaruh untuk daging ayam, untuk telur ayam juga? Pengaruh sekali. Tergantung kebiasaan dari ayam tersebut. Misalnya kalau kita mau usaha ayam, mungkin kita beli jarum, kemudian besok kita beli kumpit, itu akan enggak bagus ayamnya. Kalau kita di carun, kita continue carun. Pakan stres itu dari pakan, juga dari segi pemeliharaan seperti yang sampaikan tadi, untuk di pengobatan juga ada, di pakan campuran pakan ada, dan cuma pakan doang ya. Ada di pakan itu perlu juga dicampur untuk penguat tulang, kalsium itu namanya, tinggi persis, ada juga di campuran pakan. Tidak selalu divaksin, ayam itu tidak selalu divaksin kecuali dalam keadaan darurat baru diobat. Tapi untuk penambahan ada, seperti untuk menanggulangi, karena yang namanya ayam bertelur kan tiap hari kita paksa dia biar bertelur kan, pasti suatu saat dia akan baik tidak cuacanya bagus maupun cuacanya jelek, pasti dia akan stres. Ada juga obatnya yang namanya obat stres, dan kebetulan yang pakai yang namanya pita stres, dan ada untuk memperkuat itu pita strong ada. Lalu berapa bulan sekali membersihkan kandangnya itu, atau per hari atau per minggu untuk pembersihan kandang? Kalau sebenarnya aturannya kita harus bersih kan, harus bersih. Kebetulan dia ngelah kandang di tempat yang tidak memungkinkan untuk itu, karena kebetulan curah hujannya lumayan banyak itu, dan itu masuk ke kandang air itu tersebut, makanya tiang susah untuk membersihkan berkala. Artinya tetaplah dalam hitungan waktu tidak bisa, makanya tiang cari waktu. Kalau musim panas seperti sekarang
kita carikan orang untuk ambil kotorannya. Kalau musim hujan tiang biarkan. Berarti kotorannya itu diolah gitu. Ada yang ambil, biasanya orang ditemani yang ambil ke tiang. Dan itu pun kalau kering, kalau rata-rata kandang yang bagus, per bulan bisa jadi 2 kali sehari dipanen kotorannya itu, dipanen juga, dijual. Nah, tapi untuk tiang secara pribadi tidak bisa, karena tiang termasuk kandangnya ekstrim dia, paling jelek itu istilahnya. Untuk pemasaran telurnya itu Untuk pemasaran telur selama ini awal-awalnya tiang kirim langsung, tiang jual sendiri ke pengepul, ada yang ke Bangli, ada yang ke Tampang Siring, yang bawa per minggunya ke armada sendiri. Nah, karena mengingat waktu juga dibutuhkan lumayan, yang nggak bisa pergi pokoknya tiang ngoyongin tiap rumah, makanya setelah nikah yang carikan pengepul yang datang langsung untuk ngambil telur tiang. Dan pokoknya paling lambat 2-3 hari sekali diambil, dan itu pun ada beberapa orang, tadi cuma satu pengepul. Dan kalau satu pengepul biasanya menjadi bumerang atau masalah di harga. Kita tidak tahu harga naik, dia tetap bilang tetap atau turun di bidang nah itulah trik pemasaran. Kalau kita memiliki beberapa, kita bisa, artinya dia minta si A, bilang aja si B yang ambil, si B minta, bilang si C yang ambil. Secara otomatis karena dia merasa membutuhkan barang kita, dia akan berusaha memancing harga. Nah, itu yang lakukan selama ini. Kalau awal-awal usaha Bapak ini pernah kan mengalami kegagalan, mungkin gagal panen atau mungkin keterlambatan panen? Beberapa kali pernah. Gagalnya satu karena musibah waktu kemarin, pernah waktu gunungnya kan erupsi nike, yang baru waktu ini tuh sudah beberapa bulan lah memiliki ayam, telurnya juga lumayan, namun sedang presentasinya tinggi, tetapi mau tidak mau karena aturan kita harus pergi dari rumah. Yang namanya ternak ya mau tidak mau ya kita jual dengan harga sangat murah. Waktu ini ke yang pertama, kemudian kedua waktu awal-awal corona juga berpengaruh. Masalahnya enggak sih sampai tiang jual ayam tersebut, cuman tiang takutnya harga pakan itu akan berubah. Kalau ini, di awal prediksinya, apakah mungkin orang-orang mau datang bawakan tiang pakan, mengingat ada istilah lockdown rencananya waktu itu juga di harga telur juga drastis drop turun waktu itu. Setelah itu sampai sekarang setengkara lumayan bagus harganya. Berarti sepanjang musibah-musibah itu Bapak karilah bidang menanggulangi. Terus misalnya Bapak tuh kepepetan, saya tiang kan mulai usaha cara Bapak, tapi tiang pun terus gagal menurut Bapak, kan harusnya tiang pangten gagal. Nomor satu seperti yang saya sampaikan di awal nih, kemauan dulu. Kemauan yang terlalu tinggi. Sekalipun kemampuan secara finansial tidak ada, kemudian kemampuan secara ilmu juga peternakan kurang, makanya tiang mereka pernah juga termasuk drop. Cuman tiang karena kemauan tiang terlalu tinggi, tiang berusaha untuk mencari talangan di luar. Kebetulan selama ini tiang artinya di backup, dibantu oleh BRI. Artinya tiang cuman sebagai pengelola saja menjalankan, sedangkan modal itu tiang ambil di BRI sebenarnya. BRI yang membantu tiang. Kenapa kemauan Bapak untuk menjadi peternak sangat besar? Karena satu seperti tiang sampaikan tadi, tiang pun umur jelas untuk mengambil sebuah pekerjaan berat yang tidak mampu, makanya tiang ambil alternatif lain. Tiang rasa hanya peternakanlah yang bisa. Dan satu tiang lihat prospeknya juga. Kalau kita membuat usaha kan tidak semata-mata kita harus kemauan saja, tetapi prospek harus kita tahu. Prospek ke depannya nih, hasil yang kita akan dapatkan atau penghasilan yang kita dapatkan. Contoh kalau kita peternak kan telur
selama ini istilahnya di masyarakat atau di lingkungan kita bagaimana? Apakah orang-orang suka telur atau telur itu bisa dimakan atau bisa dijual kemana? Kita harus itu pelajari dulu alurnya itu. Takutnya seandainya kita membuat sebuah usaha, kita istilahnya contoh kita buat kue, kita mau jual kemana sih? Apakah laku sekian tahun ke depan? Jangan orientasi kita cuma beberapa hari atau beberapa bulan, tetapi ya sirkulasinya sampai beberapa tahun ke depan. Jadi yang lihat kalau telur kan selama ini kan tetap dipergunakan, bisa dimakan untuk makan secara langsung, nanti teman makan, bisa juga diolah jadi makanan atau dari kue dan lain sebagainya. Bahkan selama ini pasaran telur itu bukan cuma di Bali saja, tetapi sampai dikirim ke luar Bali. Suara ayam petelur. Ayam ini sudah umur 7 minggu dikit. Ini baru 1 minggu. Lucu-lucu banget. Anggo gantungan kunci sama kawan. Boleh. Boleh. Baru 1 minggu dikit. Don't forget to like, comment, share, and